malam, Rif. Selamat ulang tahun yang ke-26. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kita mau menginterview Rif. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk Mas Andi. Apa kabar sih Rif hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua. Baik, meskipun begini tapi kita sehat-sehat aja. Happy terus. Awet muda terus. Amin. Namanya begitu. Nah, terus pertanyaan yang keduanya itu untuk Mas Jikun. Kalau misalkan mau manggung nih, ada ritual tertentu nggak sih yang dilakuin sebelum Ada lah. manggung tuh? Ada. Apa tuh? Kumpul di satu kamar. Ya. Di sana kita akan melakukan pemanasan dari obrolan-obrolan ringan sampai obrolan-obrolan seru dan disertai dengan perjamuan tertentu. Nah, perjamuan tertentu apa tuh? Tidak usah disebutkan merek dagang, tapi emang itu jadi ciri khas buat kami dari sejak cukup lama. Jadi itu adalah semacam sebuah semangat untuk menyatukan visi musik kita pas lagi mau party di panggung. Gitu. Oh gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu untuk Mas Magi. Ya, Untuk Mas sorry Magi. ini suaranya kedengarannya agak berbet-berbet. Oh gitu ya. Agak dekat kita. Nah, pertanyaan untuk Mas Magi. Mas Magi setuju nggak sih Nah. kalau Rif itu dibilang rock band rock yang dandan? Setuju nggak? Oh, yang konsepin dandanan. Dulu biasanya saya suka ada sedikit ide untuk dandan buat saya sendiri, buat yang lainnya juga pas main teatrikal seperti itu. Tapi sekarang ini ya semuanya udah pada mahir, udah pada cucok-cucok, udah pinter lipenan, pinter bikin alis. Udah ya, semuanya pasti kalau mau manggung gitu dandan ya. Karena kalau manggung pakai baju biasa aja kayaknya kayak telanjang aja gitu, nggak ada yang dilihat lain gitu, yang visualnya biasa aja kalau pakai kaos atau pakai apa ya. Kebetulan kita semua juga pecinta ini band glam rock yang lahir tahun 80-an dan dari era new wave juga, yang di romantics kayak gitu juga, yang dandan lipstick, pakai make up, fashionnya juga lain daripada yang lain. Dan kalau orang audiens juga ngelihatnya juga itu udah pas ada nilai plusnya. Dan kalau dilihat dengan lampu, ada sorotan lampu itu bakal lebih berwarna, bakal lebih enak dilihat. Oke. Itu yang kita pegang sampai sekarang. Oke. Nah, kalau sekarang pertanyaannya untuk Mas Teddy. Mas Teddy kan sebelum di Rif di Sahara ya? Enggak. Di mana? Dulu sempet ini bikin album juga sama X1 namanya. Kebetulan produsernya Bapak Owi. Nah, tapi itu sebelum masuk Rif udah dandan belum? Oh belum. Nah, terus keberatan nggak pas mau manggung kan udah dandan tuh, yang lain pada dandan, terus dipaksa untuk dandan gitu? Gimana tuh perasaannya tuh? Enggak sih, enggak keberatan. Justru seneng aja jadi bisa dandan. Kalau dulu nggak pernah dandan, men. Kita dandanin. Belajar dulu. Kita make over. Belajar dandan, belajar di sepatu. Belajar pakai sepatu. Kalau di panggung tuh ada nggak sih setelah kebentuk ini kan berlima ini hal-hal yang lucu gitu, yang paling lucu saat manggung? Kayak misalnya Mas Jikun pernah jatuh dari panggung gitu. Ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Nah, itu apa ya? Oh yang lucu di panggung. Panggung lucu. Karena setiap kita manggung itu hal itu ada semua, mau lucu, mau yang serem, mau yang senang-senang. Satu panggung selalu ada di set. Akhirnya kita lupa
karena setiap hari kita party. Apa itu jadinya lupa soalnya juga seru-seru semua sih. Mungkin yang paling diingat ya jatuh itu karena Iya. itu Kalau itu sih kayak istimewa gitu. Iya, tiba-tiba saya sadar kok bunyi gitar cuma gitar Ovi sendiri gitu, itu nggak bunyi, cuma bunyi gitu. Lihat orangnya nggak ada, selalu wah kemana hilang, taunya udah terjun dari panggung ke bawah, yang panggung yang tingginya berapa meter lah lumayan ya, sampai Gibsonnya patah, dia tergeletak di bawah panggung karena kasihan. Sibuk nggak ngeliat ujung panggung, bubrak. Dan sebenarnya lucunya setelah jatuh dan gitarnya udah patah, mungkin belum sadar kalau gitarnya patah, jadi masih maksain main gitu. Padahal Kan suaranya jadi udah nggak fals, jelas, kan? gitarnya kemana-mana karena Saya- stemanya udah nggak bener. Gitar saya bukan yang fals sampai mondar-mandir ke belakang ke monitor gitu. Oh ada yang aneh gini. Pas lihat ke kiri, oh nggak ada orang. Ternyata udah di bawah tangan. Pas ngeliat Mas Dikun di bawah tuh bentuknya udah kayak gimana tuh? Dia udah dibopong sama security itu semua, di bawah security panggung, dinaikin lagi ke atas. Tapi tetap main ya. Tetap main lagi, ganti gitar, main lagi. Terus ini aja sih sama buat Mas Ovi. Mas Ovi kan sebelumnya di UCAM ya. Iya. Nah, ceritain dong apa ceritanya bisa masuk gabung dalam Riff. Kalau di UCAM sendiri sebetulnya saya udah resign dari tahun 97. Jadi saya resign duluan pada saat itu lagi kan pertama kali album keempat. Rekamannya ikut sampai sekitar 90%. Ya proses mixingnya saya udah resign duluan. Jadi, memang saat itu merasa apa ya terjenuh dan merasa fun aja gitu. Akhirnya udah lanjut dulu main band dulu. Nah, sebenarnya saya sempat gabung di Sahara sampai 3 tahun vakum, tahun 2000 gabung sama Sahara. Nah pada saat waktu gabung sama Sahara itu kebetulan ada tour Jawa Barat ya, dan kebetulan Sahara Riff juga main gitu. Jadi di situ kita tour berapa kota bareng tapi masih beda band. Itu sampai tahun berapa ya, 2002 ya. 2002 akhir Sahara yang vakum. Sahara vakum. Terus 2003 awal Riff bikin rekaman. Kita bikin rekaman berapa lagu di studionya Ovi, karena Ovi dulu ada studio recording studio, kita ngerjakan berapa lagu di studionya Ovi. Terus Jadi itu ketemu lagi gitu kan, setelah waktu sebelumnya ketemu di tour aja di jalan, ketemu lagi di rumah, datang, nah udah ngobrol selama beberapa hari itu udah. Terus setelah itu beberapa hari kemudian Jikun telepon, ini yang ngajakin pertama gitu. Tapi sekarang gimana Ben, lu kan udah tahu lah, udah pernah diceritain lah, ini lagi vakum lah, ini kok lagi nggak main tahu siapa. Ya udah ikut yuk, bantuin. Ya ayo gitu. Pertamanya saya pikir Jikun ada proyekan solo barengan gitu. Ternyata diajakin itu untuk main sama Riff. Nah, untuk Mas Dikun kenapa Mas Ovi yang diajak? Kan banyak gitaris lain gitu. Itu apa alasannya? Kayak orang kalau ketemu cewek pertama kali naksir sama siapa kan tahu kan. Nah, itu dia. Pas ketemu dia, pertama ya. Emang rasanya gimana tuh naksirnya waktu itu? Gitu. Oh, gitu. ya, kayak balik lagi ke cerita fashion dan tadi, kita dulu sebelum Riff, saya bikin Riff dan Dikun dengan saya sempat nonton band pertamanya Ovi itu dulu apa si Sopenia, saya sering nonton dia konser di Bandung, dandan abis di atas panggung tuh, ini band keren gitu. Musiknya dulu mengcover Bon Jovi ya, dandanan Bon Jovi pada era itulah gitu. Ini asik gitu. Jadi ya, salah satu juga, wah ini udah dandan, terus ya sosoknya juga di wah kalau dandan keren ya, wah ini nyambung sama kita yang keren-keren juga. Pikiran sih begitu. Jadi sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga
mungkin mereka pernah nonton saya juga pernah nonton mereka sebelum kenal padahal gitu. Tapi memang Mereka sama-sama main di di Bandung ya. mereka main di Jakarta waktu itu saya juga suka nonton juga. Oke, ini masih ngomongin soal dandan sih. Kalau Mas Magi kenapa sih sama Joker, ada apa sih sama Joker? Kayaknya sering banget bercosplay ala Joker gitu. Bercosplay ala Joker ya, apa ya, terutama saya suka Joker yang Heath Ledger ya. Heath Ledger ya, sosoknya tuh ada di balik topeng, ada di balik make upnya yang misterius. Itu aja sih, apa, misterius banget, tapi apa, otak dia tuh gila. Dia tuh pinter banget, tapi sayang di satu jahat. Jadi asik aja apa, ngelihat dandanannya dengan make up yang badut yang acak-acakan, tapi dengan apa, seperti pakai jas yang keren, yang necis kayak gitu, dan diperankan oleh Heath Ledger. Itu keren banget, pokoknya saya apa ya, ngefans banget itu, sosok dia misterius banget gitu. Nah, tidak seperti penjahat antagonis yang lainnya yang di Batman yang lainnya. Gitu sih. Anti-hero gitu ya berarti ya Mas Magi. Dan saya coba dan saya coba make dengan apa, main drum dengan make up Joker, ternyata kelihatan di kamera, di lampu itu, wah ternyata itu lebih eye catchy gitu. Orang-orang yang lebih, wah, lebih melihatnya ini ada apa, sesuatu yang lain gitu. Karena ya saya duduk di belakang ya main drum, ya saya harus caper, cari perhatian audiens, apa, mereka harus melihat saya juga selain yang di depan gitu. Karena saya satu dari bagian dari tim band ini gitu. Semua harus dilihat, itu aja. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya ini Mas Magi, Magi Solo Project itu kan jauh banget tuh ya musiknya, dari riff lebih ke new wave, lebih kayak Depeche Mode, New Order. Itu emang itu tuh bagian dari Jokernya Mas Magi gitu, topengnya Mas Magi ternyata jarang tapi ya gitu. Oh itu ya, kalau dulu sebetulnya saya tuh ikut-ikutan kakak saya ya, Andi. Dia suka banget ngumpulin lagu-lagu new wave, new romantics, lagu-lagu punk kayak gitu. Ya saya satu kamar sama dia, ya otomatis yang terdengar itu setiap hari ya lagu-lagu tersebut, sampai itu bikin saya suka, itu nempel ya, hati ke otak ke darah daging saya sampai sekarang. Dan kalau dengan riff, itu dengan hingar-bingar, dengan distorsi, dengan apa, nah kalau saya mau bikin apa, single saya sendiri dengan yang sama seperti itu mungkin nggak ada bedanya pasti. Jadi saya seperti keluar dari apa ya, comfort zone-nya, untuk membuat apa, karya yang lain daripada apa, riff itu sendiri. Jadi saya pengen membuat orang, wah kok si Magi kayak gini ya, ternyata lagu-lagunya kayak gini ya. Orang-orang juga pada aneh, tapi alhamdulillahnya banyak yang suka juga. Dan karena dulu saya pemain keyboard bukan pemain drum, dan saya main keyboard juga ngulik-ngulik seperti Depeche Mode, terus Culture Club kayak gitu, New Order, yang lagu-lagu seperti itu pada eranya saya pelajari itu. Dan kebetulan saya pas bergabung dengan Riff, kita memainkan lagu rock alternatif, tapi alhamdulillahnya di hati saya juga ada apa, feel rock juga saya punya di situ.
dan saya bisa memainkan, saya bisa bergabung, bisa combine dengan yang lain, memainkan drum di band saya sendiri ini di Riff. Gitu, sebetulnya saya pecinta banget Pak New Wave. Oke, berarti ini ya jauh banget sama Mas Jikun ya. Beda jauh banget ya sama Mas Jikun ya. Nah, kalau Mas Jikun sih dari dulu dia udah brutal hidupnya. Brutal apa emang? Brutal. Oh, dia pakai Vespa dulu, Vespanya juga distorsinya udah gila, udah buet. Sama mau main gitarnya juga, beng. Kalau dia metal sejati yang apa, saya diajak main band sama dia dulu. Bukan saya yang ngajak main band, ayo main drum. Saya dulu main drum itu main gitar. Wah, dia ngajakin ayo dulu Ingrid Malmsteen. Ternyata jerit lagunya susah. Tapi saya coba ikutin sampai akhirnya bergabung bikin Red Pinky, ada Andi di situ, ada Julius Lahengki juga di situ, berempat bawain lagu Ingwe Extreme, apalagi Wind Smoke seperti itu. Nah mungkin saya kental rocknya itu dengan mereka di situ, saya belajar juga. Nah, untuk selanjutnya tanya kepada Jikun Spray. Iya nih. Nah itu kenapa tuh Mas Jikun kok bikin Jikun Spray? Kenapa? Ya tetap aja sih saya mengutarakan sebuah musik aja nggak berhenti untuk berkarya. Jadi tetap memainkan musik, memainkan gitar, itu aja sih. Emang nggak bisa dimainin di Riff? Apa yang saya mainkan di Riff ya sama juga, memainkan musik ide sama juga. Di Riff apa di Jikun kan sama, semuanya sama-sama ide, berangkat dari ide semua yang ada di. Kalau di Riff kan ada 5 kepala yang berbeda, kalau di Jikun Band juga ada berempat yang berbeda, sama aja, semua berangkat dari ide yang bermain, ada ide dari teman-teman, semua dikomposisikan, itu aja sih. Nah, kalau Mas Magi berarti punya Magi Solo Project, Mas Jikun punya Jikun Spray ya. Iya. Nah, kalau Kang Andi kemarin kan lagi rame banget tuh ya di Instagram, yang pas musik dari rumah. Oh. Itu tuh yang komen-komen itu, yang bareng sama Vincent. Itu nggak tertarik bikin project baru gitu? Itu hanya ide dadakan, idenya dari Ramanya Miji, terus telepon Brian Sila Seven, terus ajak Vincent, terus dia ajak saya. Itu hanya sesama musisi yang menyukai. Kami mengcover beberapa lagu YouTube ya pada kemarin, ngeluarin beberapa lagu yang hanya dalam durasi 1,5 menit, cuma buat memberi hiburan aja di Instagram gitu, buat pecinta YouTube, bahwa laki-laki ini memang sangat suka sekali YouTube gitu. Jadi inilah saatnya kita berkolaborasi membantu beberapa lagu YouTube, tapi untuk rencana ke depan lebih serius bikin band berempat ini belum kepikiran sampai ke situ, cuma buat fun aja, senang-senang udah gitu. Dengan orang-orang yang punya selera musik yang kesukaan yang sama. Oke. Nah sekarang sih mau nanya-nanya soal Abbey Road sih ke Kang Ovi sama Kang Teddy. Pas di Abbey Road gimana tuh pengalaman? Kan Kang Ovi kalau di sini kan memang suka jadi record teman-teman juga kan gitu, maksudnya merekam teman-teman, tiba-tiba dapat kesempatan ke Abbey Road gitu. Itu kesan apa tuh yang didapat tuh? Ya Abbey Road itu memang spesial ya, sebagai studio yang sudah sekian lama dan sudah menjadi tempat rekaman grup seperti itu gitu ya, kaliber dari mulai Beatles dan lain-lain yang memang itu secara apa ya, secara rasa aja kayaknya menimbulkan sesuatu yang beda itu pas ke studio itu, apalagi kita berkesempatan juga rekaman di situ. Terus salah satu yang istimewa juga adalah dengan adanya
sana bukan cuman bedanya dengan di sini yang cuman mengoperate sistem gitu, operate mesin, tapi semuanya terserah kita gitu. Tapi bedanya di situ dia itu ada sisi seperti apa ya, music director lah. juga. Jadi, salah satu yang berkesan mungkin saya sendiri sempat diprotes dengan isian gitar saya oleh sang operator. Ini kurang sesuai atau kurang pas gimana, coba kamu pikirin isi yang lain. Saya sempat ada masukan seperti itu, tapi itu sungguh apa ya, istimewa gitu. Yang biasa saya dapatkan kan sebelumnya ya main seingat saya, seenak saya udah itu aja gitu. Tiba-tiba ada seorang ya, musik director yang memberi masukan seperti itu gitu. Kita semua ya sebetulnya pengalaman yang spesial dan menyenangkan, dan pengalaman yang indah. Kalau Kang Teddy kan kemarin Rif habis tour dari Kanada, Korea, Paris. Nah, itu gimana tuh? Kang Teddy punya pengalaman yang sebagai member yang paling terakhir di Rif. Kan, gila nih orang-orang ini ya, gila. Ada nggak gitu? Yang jelas merasa bangga aja gitu bisa apa, diajak ke luar negeri. Jalan pertama kemana? Pertama waktu pas masuk juga udah diajakin ke Jepang waktu itu, baru 2007 pas begitu masuk. Belum sebulan loh, Pak. Belum sebulan. Cuman anehnya pas setiap kesana tuh, setiap negara tuh pas kebagian yang dinginnya aja, pas cuacanya tuh lagi dingin gitu. Pernah yang Jadi nggak bisa mikir otaknya. Nggak bisa mikir, tangan agak beku. Jadi Teddy ini kita masuk tuh, pas masuk sekitar kita 2 minggu mau konser di Jepang. Jadi Teddy masuk tuh, dan ini kita mau bener di mana mainnya, di mana kita ke Jepang, ke Nagoya, konser di klub di Diamond Hall Nagoya. Dia bilang, wah, dia dihubungin 2 minggu, terus saya kasih semua CD Riff, terus lagunya yang mana aja katanya, nanti dia karena dengerin semua. Kamu latihan semua lagu karena nanti kita akan memilih lagunya nanti di sana repertoarnya ini. Jadi saya harus menguasai sekitar 50 lagu ya, dan 5 album pada saat itu ya, 5 album ya, 5 album Rio Danda. Jadi kayak di pelonco gitu ya. Kasih 50 lagu Riff, pelajarin dalam waktu 2 minggu. Kita langsung konser di sana karena harus bisa semua, karena lagu Riff ya, nanti kita akan milih lagunya ini. Dan ternyata mampu gitu ya. Sebenarnya Itu itu yang luar pengalaman biasa. saya juga kurang lebih seperti itu. Jadi setelah Jikun telepon waktu itu, kira-kira besoknya atau kemudian Magi ke rumah juga bawa CD juga, 4 CD. Nih bahannya. Itu yang gitu-gitu yang nyuruh ngapalin gitu, yang paling keras tuh siapa tuh, Mas Opi, Mas Robi? Dari Kang Andi, Kang Magi, atau gitu? Antara Magi sama Jikun sih kalau yang sering ngontek gitu ya. Maksudnya ini yang ini apa ini ya intinya mesti semuanya sih mesti tahu gitu loh. Itu kerasnya kayak gimana? Bisa diceritain nggak? Misalkan gitu. Suka melocot kalau ngomong. Sampai neror-neror Ya, telepon mungkin. iya. Ya teleponnya sering, terus ya itu udah apa belum. Paling parah tuh pernah ditelepon jam berapa untuk nanyain lagu doang tuh, pernah nggak? Kayak misalkan jam 3 malam tiba-tiba udah tidur, terus ditelepon sama Kang Jikun cuman nanyain lagu ini udah hafal belum gitu, pernah nggak? Pasti kalau jam 3 paling jam 2 lah. Dikit jam. Terus perasaannya gimana tuh ditelepon malam-malam Ya, gitu? ya kaget aja sih kalau ada telepon malam, kan takutnya ada apa-apa gitu, ya kan aja ngobrol aja. Apa nih? Jangan-jangan saya dikasih 1 album lagi. Ya kan masih ada satu album yang belum dihafal. Iya, oke, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Mas Magi nih,
Ya, Eh, kangen nggak sih jauh dari layar yang lain gitu? oh iya kangen banget dong. Kan Ya sayangnya saya, iya jauh banget saya di Bali sekarang. Tapi alhamdulillah di Bali ini apa ya, pengidap COVID ini yang paling sedikit di Indonesia ya. Hmm, apa sih, termasuk masih apa ya, masih aman itu, belum sampai ke berapa ribu atau gimana ya. Tapi ya bagaimanapun juga saya harus tetap stay at home di sini dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ya. Oke, di sini memutuskan rantai penyebaran COVID ini, dan rasa kangen itu pasti ada. Soalnya setiap per bulan itu kita pasti berkumpul itu sering banget ya. Ada dalam satu minggu itu bisa 2-3 kali gitu, ada 2-3 kali event atau, tapi dalam 2 bulan ini ya terpaksa stay at home. Dan ya alhamdulillah sekarang ada acara. Terima kasih banyak kan semua melihat kakak-kakak saya di sini yang tercinta. Bisa mengobati sedikit kangen dengan bisa ngobrol semuanya di sini. Kangen pasti Mas, kangen banget beneran. Sebetulnya saya pengen ngucap ke situ juara. Kan sebenarnya kan karena jauh terus ditambah sama pandemi itu kan jadi nggak bisa Hmm. kesini. Tapi kan kemarin sempat Hmm. keluarin lagu baru tuh, Light of Journey. Hmm. Itu prosesnya gimana tuh? Untuk Mas Magi lebih susah kah atau bagaimana? Oh enggak sih, itu emang apa sih, patokannya itu kan kita video di satu-satuin, pokoknya ada satu ini aja, satu orang yang megang tempo yang pertama di apa kan, Jikun yang megang tempo, kasih ke Ovi, kasih ke saya, kasih ke semuanya, pokoknya ada tempo itu satu aja, tempo itu ngalur ya kita ikutin dengan irama lagunya. Udah itu selesai kasih ke Andi yang nyanyi. Udah itu semua jadi, ya udah disatuin videonya sama Ovi. Waktu itu dia up dan berikan ke IG. Nah kalau untuk Mas Dikun Begitu lah. ada nggak tuh kesusahannya Light of Journey ini? Itu kan lagu yang udah pernah kita buat gitu. Oh, Jadi begitu di grup Anji bilang bikin ini yuk, ya udah coba mengingat-ingat kembali, ya udah. Dari Ovi ngasih tempo, saya isi dulu pertama, terus ya bagiin ke semua, ya udah ikutin beres. Kesulitannya mungkin Magi nggak bisa isi drum. Iya. oh iya makanya nggak ada drumnya. Makanya akustik ya. Nah berarti Light of Journey itu ada hubungannya sama 26 tahun ini nggak sih? Kang Andi. Hubungannya ya mudah-mudahan ini sebelum kita bilang lagu pernah direkam tapi memang belum diedarkan dan kita produksi. Ini sudah cukup lama ya, sekitar berapa? 2015. 5 tahun lagu itu kita simpan belum diedarkan. Jadi ada rencana kita akan merilis lagu itu di rencana sih tahun ini, tapi ya dengan kondisi sekarang seperti ini untuk menghasilkan proses rekaman yang maksimal itu memang agak sulit, jadi mungkin harus menunggu. Jadi kemarin kita ngasih intro dulu, ngasih lihat lagu ini dimainkan secara akustik seperti dengan durasi yang dipotong hanya setengahnya seperti itu. Jadi harap ditunggu, mudah-mudahan ya secepatnya bisa kita record di studio yang sebenarnya, bisa kita dengan kualitas sound yang bagus dan bisa dirilis segera gitu. Soalnya kan pas di ulang tahun 20 kan sempat bikin buku ya. Ya. Itu idenya siapa itu bikin buku? 20 apa 18? 18 ya yang buku. Ide dari dari kita ada manajer dulu, Joshua namanya. Dia dari mereka juga yang kita bikin yuk buku tentang jadi anak band, artinya kita membagi pengalaman kita untuk selama ini kita
band, perjalanannya seperti apa, kekompakan kita yang harus dijalin seperti apa yang kita lakukan pro tour, apa yang kita lakukan di studio, semuanya ditulis dalam buku itu. Itu hanya pengalaman personel kita berlima dituangkan dalam satu buku. Itu aja sih. Apa sih harapan dari di 26 tahun ini? Dan apa sih cita-cita yang belum tercapai di 26 tahun ini yang masih ingin dicapai? Cita-cita, keinginan, harapan kayaknya bagi kami seperti apa ya, suatu rutinitas yang akan kita lakukan terus. Jadi saya nggak pernah melihat dari band ini untuk nanti akan buat ini, akan sekian, akan itu, akan enggak. Jadi kita mau tetap sebagai anak band, manggung, bikin karya, dimanapun kita sempat, kita jalanin terus sampai nanti entah kapan jalanin terus gitu. Jadi kalau detailnya bikin ini apa ya, sudah semua jalan kemarin ini, dan sekarang kedepannya kita juga mungkin akan membuat, jadi seperti Adi bilang, kesempatan ini nanti ada, kita akan ketemu lagi, masuk ke studio yang proper, kita akan rekaman kembali lagu-lagu yang pernah ada kemarin, dan kita akan membuat sesuatu yang lebih klasik, bentuk fisik seperti vinil, dengan lagu-lagu yang tadi sudah disiapkan berbahasa Inggris ya. Jadi kita akan rilis sendiri itu sebagai bentuk apa ya, pencapaian lain lah. Ada keinginan juga dari RIF untuk bikin itu. Dari Mas Medi, Ya, pokoknya selamanya terus aja, maksudnya berkarya dan main band, nggak pernah ada target untuk apa gitu. Yang penting kita harus tetap aja itu eksis dan berkarya. kalau dari Mas Andi Oh, di 26 tahun ini, gitu aja. Dari kan kita udah pernah punya target untuk kita harus go internasional, kita harus konser di ini, kita harus ini. Enggak, karena kalau menurut saya musik itu tidak harus apa ya, kita harus menuju pada satu titik. Bagaimana ya, dan musik itu mengalir aja gitu, mengalir kita ya, sebenarnya tadi itu benar, bisa bikin karya, bikin orang dekatnya udah selesai, udah. Karena semua hal yang idam-idamkan oleh band-band itu udah dalam jalan 26 tahun ini kita hampir semua udah kita capai gitu, udah kita lakuin ya. Tur panjang, konser di negara orang, penghargaan ini pada itu udah kami rasakan semuanya. Jadi ya sekarang sih hanya ingin bermusik, membuahkan karya, menyenangkan orang lain dan menyenangkan kita juga, udah itu aja. kalau dari Kang Oki, Intinya sama, karena dari sebelumnya pun kita jalanin aja gitu, kita jalanin aja, kita tetap fun, kita tetap party ya, ini menyenangkan buat kita jalanin terus tanpa target-target yang harus kita tentukan di depan gitu. Yang penting sama kita happy, kita terus jalanin, kita terus berkarya, kita terus manggung, nanti itu akan muncul sendiri secara spontan biasanya di saat-saat tertentu. Oh ini kita bikin ini yuk, oh itu kita bikin ini yuk, oh kita coba ini coba itu, nanti itu biar datang sendiri. Intinya ya seperti yang dibilang, biar mengalir aja. nah kalau dari Mas Madi apa nih di 20 tahun, di 26 tahun RIF ini, harapan dari Mas Madi untuk RIF dan cita-cita Mas Madi sendiri bersama RIF itu apa? Harapannya ya kita harus terus kompak dan berkarya, kayak manggung terus sampai apa ya, kita tua, kita tidak lihat aja sekarang Rolling Stone kayak gitu kan masih pada manggung terus dan berkarya terus dan eksis terus, ada terus dan dicintai terus oleh apa penikmat musik di Indonesia. Bahkan untuk cita-citanya lagu-lagu kita bisa dinikmati di universal di seluruh dunia, itu mungkin mimpi, tapi ya itu cita-cita, bermimpi dan bercita-cita harus ya.
harus setinggi mungkin. Itu saja, dan kita harus tetap kompak. Ya, tadi lupa ada pertanyaan lagi. Katanya kan Rif pernah nih tur sebulan nggak pulang-pulang. Nah, di umur yang sekarang mungkin nggak sih melakukan hal itu lagi? Atau pengen nggak sih, ada rencana nggak sih untuk melakukan tur sebulan nggak pulang-pulang gitu? Sekarang maksudnya udah apa ya, KPW memang kalau turunnya menuntut harus waktu itu tuh 2 bulan nggak pulang karena ya kita jalan darat. Misal dari kita start dari Lombok, Bali ke Jawa, Surabaya, Jember, apa gitu-gitu tuh, Jawa, semua kota-kota besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Medan. Itu jalan darat, tapi tiap kota kan sok kita melakukan itu bisa jalan darat. Kalau memang harus seperti itu rangkaian kotanya berdekatan dengan jalan darat yang itu kita mampu, kita masih mampu melakukan itu kita sekarang dan senang melakukan itu. Tapi kalau tidak ya, maksudnya kalau jarak kotanya jauh-jauh, aduh jalan darat udah nggak mampu sekarang, saya ada pesawat langsung itu aja udah pengennya begitu. Tapi masih pengen nggak? Ya, kalau memang keadaan memang harus membuat kontrak itu seperti itu, kita siap. Karena keadaan sesungguhnya pun setiap bulan kita ya tidak setiap hari, tapi dari Kamis sampai Minggu pun kita nggak ada di rumah sebenarnya. Terus kan pulang di Senin, Kamis berangkat lagi, ketemu di bandara lagi ya. Terus continue terus kayak gitu, sebenarnya sama aja sih. Kalau cuman bedanya kalau dibikin rangkaian tur yang sangat padat, itu ya tiap hari minimal 2 hari sekali kan. Itu artinya tiap kota di kelanjutan. Kalau ini kan nggak setiap minggu sekarang, itu kebanyakan dibikinnya begitu. Oke, terima kasih untuk Rif. Selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga panjang Terima umur. kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Naji yang udah bisa bergabung walaupun secara virtual. Terima kasih banyak. Semoga Rif tetap bisa berkarya dan terima kasih. Amin. Magi, I love you. Love you. Oke, Mas Miss you Magi. guys. Semoga kita lekas bertemu kembali. Amin. Secepat mungkin ya. Kita bergabung kembali, gonjrengan kembali, have fun kembali di panggung. Oke? Ya. Take care. Yes. Dadah, Mas Stay safe Magi. selalu, hati-hati, jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Oke, Bye. Mas Magi. Oke, please welcome Rif. 26 tahun Rif.